Alfiani dengan IPA 24178. Saya Cinitra Anjani dengan IPA 24082. Saya Lili Citrani Prasetya dengan IPA 24098. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 materi penting dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama ada pengertian ideologi, Dan yang kedua ada ideologi besar di dunia. Dan yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Nah, yang pertama, apa itu pengertian dari ideologi? Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi pedoman hidup bagi suatu masyarakat atau negara. Ideologi berfungsi sebagai fondasi untuk menemukan arah perjuangan bangsa, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mencapai tujuan itu. Ilmu politik, ideologi sering disebut sebagai cara memandang dunia. Artinya, ideologi mempengaruhi cara suatu negara mengambil keputusan, seperti bagaimana ekonomi diajarkan, bagaimana kekuasaan dibagi, dan bagaimana masyarakat mengatur. Ada 3 fungsi besar ideologi. Yang pertama, sebagai orientasi dan arah untuk menunjukkan tujuan bersama suatu bangsa. Yang kedua, sebagai dasar legitimasi menjadi alasan yang mendasari kebijakan negara. Dan yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa untuk menyatukan masyarakat yang beragam agar memiliki tujuan yang sama. Tanpa ideologi, negara akan kehilangan pedoman dan bisa mengalami kekacauan arah. Karena itulah, hampir semua negara punya ideologi resmi, termasuk Indonesia dengan Selanjutnya, kita akan membahas beberapa ideologi besar yang akan mempengaruhi perkembangan dunia modern. Kita ambil 4 ideologi besar yang paling sering dipelajari, yaitu yang pertama ada liberalisme, sosialisme, komunisme, dan konservatisme. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama. Menurut liberalisme, setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa intervensi negara yang berlebihan. Ciri-ciri utama liberalisme yaitu 1. Kebebasan pendapat dan berekspresi. Yang kedua, ada hak asasi manusia sebagai prioritas. Yang ketiga, yaitu pemerintah dibatasi oleh hukum atau rule of law. Yang keempat, yaitu ekonomi pasar bebas dan kompetitif. Yang kelima, yaitu negara hanya mengatur hal-hal yang sifatnya sangat penting. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris banyak menerapkan prinsip liberalisme dalam sistem ekonomi dan politiknya. Yang kedua, kita akan membahas sosialisme. Sosialisme yaitu berbeda dengan liberalisme yang fokus pada individu. Sosialisme menekankan pemerataan, solidaritas, dan keadilan sosial. Kita akan membahas ciri-ciri dari sosialisme sendiri. Yang pertama yaitu negara berperan besar mengatur perekonomian. Yang kedua yaitu mendorong pemerataan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu beberapa alat produksi dimiliki bersama, seperti koperasi atau BUMN. Negara Skandinavia seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia mengadopsi banyak prinsip sosialisme dalam sistem kesejahteraan mereka. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas komunisme. Komunisme adalah bentuk ekstrim dari sosialisme. Ideologi ini memimpikan masyarakat tanpa kelas, di mana tidak ada lagi pemilik modal atau buruh. Ciri-cirinya sendiri dari komunisme yaitu yang pertama, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi. Yang kedua, semua dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, sistem politik satu partai. Yang terakhir, distribusi barang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Komunisme banyak dianut negara seperti Tiongkok pada era Mao, Uni Soviet, dan Korea Utara. Yang terakhir, kita membahas konservatisme. Konservatisme adalah ideologi yang menekankan stabilitas, tradisi, dan nilai-nilai moral. Ciri-ciri dari konservatisme adalah yang pertama, perubahan sosial dilakukan secara perlahan. Yang kedua, nilai tradisional dan budaya. Yang ketiga, menjunjung ketertiban dan stabilitas negara. Yang terakhir yaitu peran keluarga, agama, dan moral sangat penting. Ideologi ini banyak dianut oleh negara-negara yang menekankan nilai budaya dan agama yang kuat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan muncul secara tiba-tiba. Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya, adat, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Karena itu, Pancasila disebut sebagai ideologi negara yang asli atau indigenous ideologi.
Nah, Pancasila berisi 5 sila yang penting, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi? Karena Pancasila memberikan arah bangsa seperti tujuan nasional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai dasar, apa yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pedoman hukum, di mana semua perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Yang keempat, identitas nasional menjadi pembeda Indonesia dari negara-negara yang lain. Yang kelima, pemersatu bangsa, karena berisi nilai universal yang diterima semua golongan. Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana Indonesia memilih bentuk ideologi terbuka, artinya nilai dasar Pancasila tidak berubah, tetapi cara penerapannya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Contohnya, yang pertama, nilai kemanusiaan diterapkan dalam isu HAM modern. Yang kedua, nilai persatuan diterapkan dalam konteks multikulturalisme. Yang ketiga, nilai demokrasi diterapkan dalam bentuk pemilu dan musyawarah. Nah, dengan konsep ini, Pancasila tetap relevan meskipun zaman terus berkembang. Selanjutnya, perbandingan Pancasila dengan ideologi dunia. Pancasila bukan liberal, bukan sosialisme murni, bukan komunisme, dan bukan konservatisme ekstrim. Pancasila mengambil nilai keseimbangan dari berbagai aspek seperti menghargai kebebasan, seperti liberalisme, menjaga keadilan sosial seperti sosialisme, menjaga nilai ketuhanan dan moral seperti konservatisme, menolak ekstremisme dan sistem satu kelas, jadi berbeda dari komunisme. Karena sifat seimbang ini, Pancasila disebut sebagai ideologi moderat dan inklusif. Nah, itu dia pembahasan lengkap mengenai pengertian ideologi, ideologi besar dunia, dan Pancasila sebagai ideologi. Dengan memahami ketiga materi ini, kita dapat melihat bagaimana Pancasila menjadi dasar utama untuk berbangsa dan bernegara. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!